Halo semuanya, jadi ini pertama kali gue bikin channel YouTube ya. Jadi ya mungkin agak gimana, agak banyak kurangnya lah ya. Dan di sini gue bakal ngejelasin gimana sih tutor install N8N di Azure. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, kalian buka dulu browser kalian ya. Nah, kalau udah akses Azure portal, pokoknya bebas intinya langsung website si Azure. Dan di sini kalau kalian udah ngakses, tinggal masuk. Sebenarnya pengen langsung ke Azure ini, cuman kan kadang ada yang belum tahu gitu caranya. Nah di sini gue udah ada akun dan udah ada kredit di dalamnya ya. Jadi daftar yang $1.000 tuh, dan itu kalian bisa daftar di Azure Founder ya. Di sini sisa $900. Nah, yang pertama kalian tuh buat app service, terus buat aplikasi web. Kalau misalkan bahasanya mungkin wah beda nih, ini pakai bahasa Indonesia atau kalian pakainya bahasa apa lah gitu, kalian tinggal ubah aja. Di sini ada bahasa dan kawasan, ubah aja ya. Tapi biar mungkin sama ya, bahasanya saya ubah jadi bahasa Inggris aja. Kita tunggu. Nah, di sini udah Inggris, kita balik app service. Nah, di sini kita add aja ya buat. Nah, di sini subscription-nya gue pakai Azure subscription, jadi pakai langganan yang $900 tadi. Nah, buat resource grupnya ini bebas ya, mau bikin lagi atau apalah. Tapi kalau misalkan belum ada, bisa create new. Contoh di sini 8 yang baru ya. Oke. Habis itu web app name, nama aplikasi web app-nya apa. Misalkan N8 yang baru juga, pokoknya bebas ya. Jadi nanti dia tuh bentukannya itu kayak jadi domain gitu, jadi N8N baru azurewebsite.net. Tapi biar ada keunikan, jadi biar website kita domainnya lebih panjang, lebih aman lah gitu. Jadi kalian bisa centang. Habis itu ini pilih container, karena kita kan pengen pakai Docker ya dalam. Nah untuk regionnya kita pilihnya yang paling terdekat operating system, biarin aja di Linux. Kita pilih Indonesia. Jadi semakin dekat, latensinya semakin cepat. Jadi ibarat kata kayak kita punya jaringan tower lah. Jadi semakin dekat sama tower, semakin cepat. Nah buat Linux plan-nya, di sini kalian bisa create new aja. Misalkan N8N baru ya. Oke. Nah, ranging plan jadi mau spek seperti apa buat nampung N8N kita gitu. Mau pakai basic kah atau free? Ini kalau premium itu harganya biasanya di sini ada. Ya udah kita pakai premium karena udah pakai subscription. Nah ini biarin aja disable. Next database. Nah buat database ini nggak usah dicentang ya. Jadi biarin aja kita nggak pakai database. Di container. Nah ini di open aja. Other container IDs. Nah kita bakal ngepull ya, narik instalasi dockernya tuh di sini gitu. Jadi kita setting di sini. Anggap kalau di Docker itu N8N ya, N8N. Kita buka websitenya. Jadi instalasi cara install 8N gitu ya, di Docker. Di sini kita lihat yang bagian full. Jadi yang kita ambil tuh bagian ininya aja. Terus di copy. Balik lagi. Kita hapus yang indeks Docker ininya. Paste pakai yang depan tadi. Nah, dan yang belakangnya ini di copy aja. Ya. Terus balik lagi di bagian image and tag. Kalian paste.
Habis itu ini biarin aja kosong. Kalau udah, kalian bisa next networking. Jadi kita setting bagian jaringan. Yang ini enable public access, oke. Enable virtual network configuration, nggak usah, oke. Ya. Kalau yang bagian sini sih tinggal skip aja ya. Sebenarnya tutorial kalau misalkan langsung gitu ya, mungkin nggak nyampe 5 menit gitu ya buat cek. Jadi buat pengenalan sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa. Bahasa atau apa. Nah di sini kita lihat settingan image-nya udah benar atau belum. Kalau udah, ini create. Jadi kita buat. Nah dia bakal install. Kita dapat di RAM 4 ya. Nah ditunggu aja. Nyampe muncul selesai, nggak lama kok. Oh yang ini, yang bakal lama itu biasanya di akhir, pas lagi habis setting hostnya atau apanya. Kita sebelum akses N8. Nah kalau udah go to resource, di coba resource-nya. Nah jalan awalnya kayak gini, dan ini masih belum jadi. Ya pertama itu kalian mesti stop dulu. Jadi kita bakal off, jadi bakal ada settingan khusus gitu. Terus default domainnya kita copy. Ini yang bakal kita butuhin. Terus ke bagian setting ya. Nah di setting di sini ada environment variable, pokoknya gitulah. Nah kita bakal setting di sini, pastiin part ini tuh ada. Dan kalau misalkan salah satunya nggak ada, berarti ada tutorial kalian yang nggak kalian ikutin sesuai settingan saya. Nah kita bakal ngubah yang website ini jadi true ya. Jadi gunanya ini tuh biar data-data itu simpen kan, di app service-nya itu penyimpanannya, atau apa namanya, takutnya kita hapus atau apalah, pokoknya berguna. Habis itu kita add. Nah habis add ini kalian bisa tambahin N8N host. Nah di sini kita masukin yang tadi kita copy, yang menurut saya penting. Ini nggak usah dicentang, langsung aja apply. Habis itu kita add lagi dan tambahin N8N port. Nah portnya itu untuk N8N nya itu 5678. Kenapa 5678? Kalau misalkan kalian lihat di Docker hub, ini buat pengenalan aja, karena untuk port ini setiap apa ya, setiap image tuh kadang beda-beda. Di sini pencarian, banyak nanti tuh bakal ngambil image-nya itu dari sini gitu, PS yang bakal diambil. Ini yang tadi. Nah kalau misalkan di Docker kalian lihat aja port 5678, dan ini tuh beda-beda ya, cyberpanel beda, pokoknya tergantung settingannya, dan itu juga bisa disetting lagi gitu. Tapi defaultnya ini. Oke kita balik lagi, di situ kita apply dan lanjut, kita add lagi, tambahin lagi environment-nya, terus tambahin N8N protokol. Nah buat N8N protokolnya itu kalian isinya HTTPS. Jadi kayak apanya ya ini, kayak kalau website depan kan harus ada keamanan di depannya lah, protokol. Habis itu kita tambahin lagi di sini, tambahin webhook URL. Nah value-nya diambil dari yang tadi gitu, cuma bedanya ditambahin HTTPS // karena tadi kita apa namanya, kopiannya hilang, jadi kita bakal ngambil lagi aja dari sini. Kita copy, balik lagi, kita add. Nah di sini kalian paste, depannya tambahin HTTP.
tes, titik 2. Nah, gitu. Kalau udah, apply. Udah gitu ada lagi tambahan satu lagi tapi itu opsional ya. Dibuat waktu namanya generic manager. Nah, sini kita pakainya Asia Jakarta. Ini opsional ya, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi yang penting tuh tadi host, port, protokol, webhook. Kalau udah di-apply. Oh, ini juga jangan lupa di-true. Oke. Kalau udah di-apply, confirm. Jadi konfirmasi, kalau udah kita balik lagi ke overview. Sekarang baru kita hidupin. Kalau misalkan udah dihidupin, sekarang kita bisa langsung akses link domain. Nah, sebenarnya udah mulai proses instalasi gitu ya, lewat si domain ini tuh. Jadi emang lumayan lama di bagian sininya. Jadi dia lagi nyeting. Jadi mohon tunggu. Kita tunggu aja sampai selesai. Coba kita reload. Udah apa belum? Nah, udah. Buat di sini, ini kalian isi email kalian aja. Misalkan saya pakai email, habis itu nama, pokoknya bebas sih. Ini tuh ngisi asal juga gak apa-apa. Yang penting kalian ingat gitu. Ini pakai use strong password nggak apa-apa. Ini gak usah dicentang nggak apa-apa. Habis itu next aja. Nah, kalau udah di sini isinya asal aja ya. Pokoknya asal klik aja. Soalnya mereka cuma buat survei doang. Nah, CNLV udah. Sekarang kalian udah bisa pakai N8N dari Azure. Oke. Cuma ini domainnya kepanjangan banget. Tadi kita centang. Tapi setidaknya yang penting bisa kepake ya. Nah, sekarang kita coba create workflow. Udah. Sekarang kalian udah bisa pakai. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kekurangannya ya karena background gue juga bukan IT, karena nyemplung aja. Kalau kalian punya pertanyaan boleh aja langsung komen di bawah. Sedikit kemampuan saya, tapi N8N ini saya baru belajar 1 hari, jadi belum begitu paham ya. Jadi baru belajar cara nyetingnya dan udah itu aja. Belum terlalu punya waktu buat ngoprek-ngoprek lagi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.